Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari kemudian, waktu berlibur karena erupsi Gunung Kelut sudah berakhir. Aku pun harus berangkat lagi ke kota tempat aku menuntut ilmu di sana. Tak lupa, aku pun kembali ke sana bersama Via. Ya, jelas saja aku bersamanya. Soalnya aku yang bawa Via pulang, otomatis aku juga yang harus mengantarnya kembali ke sana bersamaku. Dalam perjalanan menuju kota di mana kita belajar, kita selalu membicarakan hal-hal apapun untuk mengisi kebosanan saat di perjalanan. Banyak hal yang kita bicarakan, sampai hal yang sangat tidak penting pun kita bicarakan. Tanpa terasa, saking asiknya mengobrol, ternyata kita sudah sampai di kota tujuan kita. Aku langsung mengantar Via ke kos-kosannya, dan seperti biasa, saat sampai di sana, aku hanya mengantarnya sampai depan kos. Soalnya, memang peraturan di kos itu tidak boleh untuk laki-laki masuk ke kosan putri. Ada hal yang berbeda dengan kos-kosan Via saat kita kembali. Hawa singup yang tadinya terasa di sana, kali ini sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya rasa nyaman dan tentram, karena lingkungannya memang agak jauh dari jalan utama. Setelah dari kos Via, aku langsung pergi ke kosku sendiri untuk meletakkan barang-barangku sebelum nantinya aku dan Via akan pergi nonton film di salah satu mall di kota ini. Aku pun pergi dari kos-kosan Via dan segera menuju kosku. Perjalanan seperti biasa, tanpa ada kendala sedikit pun. Sesampainya di kos, tak ada yang aneh. Namun, saat sampai di kos, yang pertama muncul saat sampai di sana adalah kenanganku bersama Sinta. Dia selalu menungguku di atas, tepatnya di depan kamarku, dan pasti terlihat dari bawah kalau dia sedang menunggu. Namun kali ini, sosok wanita cantik dan centil itu tidak lagi terlihat di depan kamarku saat aku melihatnya dari bawah. Mulai muncul rasa sedih karena mengingat Sinta sedang tidak bersamaku. Sampai di lantai 2, rasa sedihku bertambah karena masih mengingat hari-hari saat Sinta selalu menyambutku di depan pintu. Aku buka pintu kamarku, tanpa lupa masih berharap Sinta menunggu di dalam. Tapi ternyata tak ada siapapun di dalam kamarku. Hanya ada meja berdebu dan kasur berdebu karena ditinggal 1 minggu. Setelah masuk, aku letakkan barang bawaanku dan dilanjutkan bersih-bersih kamar. Kamarku jadi terasa sepi tanpa adanya Sinta, yang biasanya selalu usil dan selalu ngoceh membicarakan hal yang tidak penting. Kerap kesal juga sih saat Sinta terus ngoceh. Tapi sekarang saat tidak ada ocehan dari Sinta, aku malah merasakan kesepian. Sesuatu yang sudah biasa ada di hidup kita, walaupun itu menyebalkan, pasti kita akan kangen saat-saat itu. Jika hal yang sudah biasa itu menghilang dari kehidupan kita secara mendadak. Aku terus membersihkan kamarku yang penuh dengan debu-debu, dan tanpa terasa, air mata mulai menetes di pipiku. Aku masih melanjutkan membersihkan kamarku tanpa menghiraukan air mataku yang sudah mulai mengalir. Saat aku sedang menyapu kotoran keluar, ternyata Bimo lewat di depan kamarku. "Doyan, udah balik toh? Kok aku gak tahu, Ci?" Aku hanya terdiam karena masih memikirkan Sinta. "Oyan, nyapu kok sama ngelamun?" Bimo memanggilku dengan sedikit berteriak. Bim, gimana?" Aku menghadap Bimo dan lupa belum menghapus air mataku. "Oyan, kenapa kok nangis? Apalagi ada masalah toh?"
Tanya Bimo memastikan. Enggak Bim, semua aman terkendali kok. Aku menjawab dengan secepat mungkin menghapus air mataku ini. Tenang Yan, kalau ada masalah cerita aja ya. Kita kan udah CS-an. Santai aja, kalau aku bisa bantu bakal tak bantu kok. Iya Bim, makasih. Tapi bener kok, gak apa-apa. Santai aja, gak ada apa-apa kok. Jawabku meyakinkan Bimo. Yo wes kalau gitu, syukur. Aku mau beli makan siang nih. Kamu mau nitip sekalian gak? Sambil berlalu, Bimo menawarkan. Beli di mana Bim? Biasa ya, di sebelah burjonan Pak Tato. Cari yang deket aja. Boleh Bim, aku pesen nasi ayam aja ya. Sambelnya banyakin. Oke siap. Sama minumnya es teh aja Bim. Tapi jangan kelamaan ya. Udah lapar nih. Biasanya kalau titip sama kamu sukanya lama Bim baliknya. Santai-santai. Aku juga habis ini ada pertandingan Dota 1 kok. Jadi gak bakal lama. Tenang aja Yan. Oke sip, gendang. Sambil menunggu Bimo kembali dari beli makanan, aku menyelesaikan kegiatan bersih-bersih kamarku yang sebentar lagi selesai. Setelah semua bersih, aku beristirahat sebentar untuk menghilangkan keringat, sekalian chattingan dengan Via. Dan setelah itu, aku akan pergi mandi untuk menyegarkan badanku dan sedikit menghilangkan penat. Setelah dirasa cukup beristirahat, aku memutuskan untuk pergi mandi dulu, karena Bimo pun belum kembali dari membeli makanannya. Mungkin aku tinggal mandi sebentar gak apa-apa kali ya, pikirku dalam hati. Aku mengambil handuk di gantungan depan kamarku. Kemudian aku beranjak menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku melepas semua pakaian yang aku kenakan. Dan saat akan menyiram air ke badanku, aku kembali teringat akan Sinta yang selalu menetralkan air mandiku supaya tidak terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Sempat diriku terdiam beberapa saat di kamar mandi, hingga akhirnya tak kuasa menahan tangis lagi. Cengengnya diriku hanya karena ditinggal sosok menjagaku. Aku siram air dari bak mandi ke arah badanku. Rasa sejuk yang aku rasakan membuat badan ini menggigil. Tapi terus aku paksakan untuk mandi dengan air dingin ini. Maklum saja, di rumah selalu memakai air hangat karena suhu di kota asal sangat dingin. Aku mandi dibarengi dengan air mata yang masih terus mengalir. Terdengar sangat lebay sih, tapi ya emang itulah yang aku alami. Perasaan hati ini belum bisa mengikhlaskan Sinta pergi dari hidup ini. Selesai dengan urusan mandi, aku keringkan dengan handuk dan bergegas pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Saat sampai di kamar, ternyata Bimo belum juga kembali. Ya sudah, gak kaget juga sih. Kalau nyuruh dia pasti emang lama. Sempat menyesal juga menitipkan makanan pada Bimo. Tapi ya, karena ada tawaran dan memang aku sedang malas untuk keluar, jadi ya terima saja lah. Aku berganti pakaian dan duduk di kasur sambil menyalakan komputerku. Saat aku sedang asik bermain dengan komputerku, akhirnya Bimo muncul dengan membawa makanan yang sudah aku pesan tadi. Udah aku duga kan Bim, pasti akan lama kamu. Sorry Yan, antrinya banyak soalnya. Terlihat Bimo buat alasan. Ya wes, percaya aku Bim. Wong aku nitip ya otomatis nurut lah sama yang beli. Ya wes, ini Yan pesananmu. Nasi ayam dengan sambal ekstra pedas, dengan tepung crispy. Sama ini minumanmu, teh bercampur dengan gula putih dan ditambahkan es batu. Sambil memberikan makanan itu, Bimo mengatakan, "Alah kue Bim, udah kayak di acara MasterChef aja, bahasamu ketinggian." Dengan cepat aku membuka makananku itu. Karena perut sudah gak bisa lagi diajak kompromi, aku memakan dengan tahap makanan yang sudah dibelikan Bimo tadi. Sambal yang tidak aku rasakan selama seminggu ini membuatku kangen. Makanya aku meminta tambahan porsi untuk sambalnya. Karena menurutku, sambal punya Pak Tato itu sangat spesial. Akhirnya aku selesai juga menghabiskan makanan yang sudah dibeli Bimo tadi. Sambal pun udah tidak tersisa. Memang rasanya sangat pedas hingga aku mengeluarkan keringat yang sangat banyak dan membuat bajuku basah karena keringat.
Aku janjian dengan Via untuk nonton nanti, sore sekitar jam 5.30. Ya, bisa dibilang waktu tanggung karena hampir mendekati sholat maghrib. Kalau orang Jawa bilang, ya tapi mau gimana lagi, film yang kita tonton akan dimulai pukul 6.15. Jadi kita berangkat setengah 6. Sayang sekali ya, untuk sekarang belum bisa nonton. Pandemi coy. Oke, kita lanjut. Tapi karena waktu sekarang masih sangat siang, alias masih jam 2.30, aku putuskan untuk istirahat dengan tidur sebentar untuk melepas rasa begalku. Dengan cepat aku terlelap hingga tanpa sadar aku sudah tertidur, dan saat aku terbangun ternyata jam sudah menunjukkan 4.30. 1 jam sebelum aku berangkat menjemput Via. Bangunnya 4.30. Biasanya dibangunin Sinta pas tepat waktu sholat ya. Dan aku bergegas berganti pakaian dan segera meluncur ke kosan Via. Setelah sampai di kosan Via, aku telepon dia untuk segera keluar dari kos. Setelah menunggu gak begitu lama, Via pun keluar dari kos-kosannya. Terlihat dia sangat cantik, menggunakan jilbab warna merah dengan baju kaos-kaos warna putih bermotif, dan juga menggunakan celana kain. Pokoknya, dia modis dengan pakaian gaya anak kampus. Cile, tumben nama cantik kamu, Vi. Gobalanku ke Via. Kamu ini Yan, ada-ada aja. Berarti biasanya gak cantik ya? Ya cantik sih, tapi lebih cantikan yang sekarang. Kamu ini gombalan terus. Udah yuk berangkat, nanti malah telat lagi. Ya udah kamu naik. Apa mau aku tinggal? Naik aja belum kok minta jalan. Ya sana kalau mau tinggal. Mau nonton sama siapa? Tiket nontonnya aja ada sama aku kok. Yaudah buruan toh, naik. Iya cowok bawel. Setelah obrolan dan gombalan singkat, kita pun berangkat ke salah satu mall di kota ini untuk nonton film. Sesampainya di sana, aku memarkirkan motor di basement. Setelah memarkirkan motor, aku berjalan bersama Via ke tempat nonton itu. Vi, enaknya tuh ya, kalau kita mau nonton baiknya kita jalannya tuh gandengan, biar gak disangka lagi ngebekan. Itu sih mau kamu aja Yan, ada-ada aja. Usahakan boleh aja Vi. Udah buruan sih, jangan genit tapi kamu ya, ntar malah minta lebih lagi. Tenang aja, aku anak baik-baik kok. Akhirnya kita pun berjalan bergandengan menuju bioskop. Dan sesampainya di sana, ternyata film masih belum tayang karena jam masih menunjukkan pukul 6 tepat. Dan karena belum mulai, aku pergi ke toilet dulu karena tiba-tiba perutku terasa mules teramat sangat. Mungkin akibat aku makan terlalu banyak sambal tadi ya. Aku pun pamit pada Via untuk pergi ke toilet sebentar untuk melepaskan hasrat yang sudah tidak tertahankan. Ada beberapa bilik toilet dan hanya ada satu yang tidak terpakai. Karena saking mulesnya, tanpa basa-basi, aku langsung menempati toilet itu. Aku lepaskan semua hasrat yang sudah tak tertahan itu. Semua berjalan lancar, hingga sampai aku mencium bau wangi melati yang tidak begitu menyengat. Aku masih berpikir positif. Paling bau parfum dari salah satu pengunjung yang kebetulan menggunakan toilet juga. Tapi setelah bau itu tercium, tak berselang lama, aku mendengar suara ketawa lirih wanita dari toilet di sampingku. Padahal ini adalah toilet pria. Karena merasa aneh, aku bergegas menyelesaikan urusanku. Setelah semua beres, aku pun merapikan pakaian sebelum keluar dari toilet. Tapi saat aku akan keluar dari bilik toilet, di atas kat antar bilik toilet yang tidak menutup full bagian atas, gimana yang jelasinnya ya? Pokoknya kalau udah biasa ke bioskop pasti tahu kan WC-nya seperti apa. Aku melihat ada kepala seorang wanita yang melewati depan pintu bilik toilet yang aku pakai. Sedikit aneh, masa ada seorang cewek dengan tinggi seperti itu? Wanita itu memiliki rambut panjang, namun tidak menutupi rambutnya. Sempat aku melihat sosok wanita itu, wajahnya pucat, terlihat melirik ke arahku sambil terlihat senyum di bibirnya yang malah membuatku semakin takut. Karena saking takutnya, aku tertunduk dan tidak ada bayangan dari sosok wanita itu saat melewati depan toiletku. Lepas amat sih, belum juga apa-apa di sini udah diliatin begituan, gumamku dalam hati. Saat sosok wanita itu sudah melewati depan toilet, aku pun bergegas keluar dari bilik itu dan
Saat keluar ternyata sosok wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya sisa bau kembang yang sosok itu tinggalkan. Aku pun tak ambil pusing dan tak ingin tahu kemana perginya sosok itu. Jadi, aku langsung keluar dari toilet umum itu dan bergegas menemui Via yang pasti sudah nunggu di depan bioskop. Aku keluar dari toilet itu. Ternyata Via sudah berada di depan toilet menungguku. Vi, kok malah nunggu di sini? Kan tadi aku suruh buat nunggu di loket karcis aja. Gak apa-apa, daripada sendiri kayak orang hilang di sana. Ya udah yuk, langsung nonton aja. Kayaknya bentar lagi mulai. Gak kita pulang aja yuk. Tiba-tiba aku malas nonton. Lah, terus tiketnya? Udah gak apa-apa, nanti aku ganti uangnya. Gak usah. Ya udah yuk, kalau gak jadi nonton. Terus mau kemana? Jalan aja yuk, ke daerah sono. Yuk. Lah, malam-malam gini mau ngapain di sana? Ngedem aja yuk. Aku pun mengikuti ajakan Via. Menurutku agak aneh sih. Malam-malam gini mau pergi ke sana, mau ngapain? Yang aku tahu di sana cuma danau atau apa itulah namanya, dan yang aku tahu pasti di sana sepi. Soalnya ini kan waktu mepet alias tanggung. Tapi karena berhubung Via meminta, akhirnya aku menuruti ajakannya. Perjalanan menuju ke tempat parkir, Via tanpa diminta sudah langsung merangkul dan memegang tanganku. Layaknya orang pacaran, Via menggandeng tanganku dengan erat. Tapi ada yang aneh, saat Via menggenggam tanganku, tangan Via terasa sangat dingin. Menurutku dinginnya hampir mirip orang mati. Tapi karena ini menurutku momen untuk berduaan dengan Via, aku tak mempedulikan hal aneh itu. Aku sempat menawarkan Via untuk memakaikan jaketku karena aku pikir dia sedang merasa kedinginan. Tapi dia menolak. Dia beralasan kalau aku yang nyetir motor, takutnya aku sakit kalau nggak pakai jaket. Akhirnya kita pun sampai di parkiran motor dan kita naik motor untuk menuju tempat yang diminta Via tadi. Tapi hal aneh kembali terjadi. Saat aku sudah naik motor dan meminta Via untuk naik motor, setelah motor siap di posisi, motorku terasa ditumpangi oleh benda yang sangat berat hingga shock belakang motorku turun beberapa senti. Kamu makan apa tadi, Vi? Berasa amat nih shock breaker turun. Candu pada Via. Kamu ini gak makan apa-apa tuh. Perasaan kamu aja kali. Terlihat nadanya santai. Gitu ya? Oke, lanjut ya. Kata-kataku tadi jawab Via saat itu dan kita pun memulai perjalanan menuju tempat yang diminta tadi. Dalam perjalanan aku terus merasa bau bunga itu terus ada. Aku melihat ke sekeliling untuk memastikan apakah sosok itu mengikuti aku atau tidak. Dan ternyata tidak ada sama sekali sosok aneh yang mengikutiku. Dalam perjalanan, aku merasakan HP yang aku bawa dan kuletakkan di tas sepertinya berbunyi dan bergetar cukup lama, yang menunjukkan itu tanda ada panggilan masuk. Karena aku tak biasa menerima panggilan dalam perjalanan ataupun di jalan, maka aku cuekin aja HP-ku dan aku akan kembali hubungi balik. Saat menuju tempat itu, aku mencoba membuka pembicaraan dengan Via. Sempat beberapa kata aku mencoba katakan pada Via, tapi tidak ada jawaban darinya. Aku berpikir, mungkin suaraku kurang jelas karena tertiup oleh angin. Aku kemudian mencoba mengulangi kata-kata dengan nada yang lebih keras. Tapi, ternyata hasilnya sama saja. Tidak ada jawaban dari Via. Aku masih merasakan tangannya yang memegang erat di pinggangku. Berhubung jarak antara mall dengan tempat yang diminta Via tidak terlalu jauh, kita pun sampai di sana dengan waktu yang singkat. Sesampainya di sana, aku berhenti di pinggir danau yang dibatasi pagar beton dan besi. Aku turun dari motor dan beranjak dan bersender di pagar itu. Via pun juga turun dari motor. Dia seakan sedang menikmati alam di sana. Matanya terpejam, menikmati suasana malam ini yang kebetulan cerah dengan sinar bulan yang menerangi. Wajah Via terlihat sangat senang, walau suasana di tempat itu sangat sepi karena sudah mulai malam. Via berjalan sambil melihat-lihat area sekitar yang kebetulan ada beberapa bunga yang sedang mekar. Entah bunga apa itu, aku tak tahu. Via mendekat ke tempat di mana beberapa bunga itu tumbuh bermekaran.
Dia memetik setangkai 2 tangkai, lalu kemudian dia membawanya dan mendekati aku. "Pian, lihat aku bawa apa?" sambil menyodorkan bunga yang dia petik tadi. "Ngapain kamu bawa bunga, Vi? Kamu mau gak Ian ini?" Dia memberikan 1 bunga yang dia petik tadi padaku. "Weh, makasih, romantis amat." "Sekarang kamu cobain deh." Tiba-tiba Via mengambil 1 helai kelopak bunga yang ada di tangannya, kemudian memakannya. "Ih, jorok kamu, bunga kok dimakan? Emang enak?" "Enak tau Yan, cobain deh." Via mencoba memaksa aku untuk memakan bunga tadi. "Ah, gak mau Vi, gak suka, tahu sendiri. Sayur aja aku gak doyan, apalagi bunga." Ya udah, aku makan sendiri aja, enak tahu." Aku hanya terdiam keheranan dengan perilaku Via yang sedang makan bunga. Aku belum pernah melihat atau tahu kalau dia suka makan bunga segar. Saat aku sedang fokus melihat Via asik makan, tiba-tiba HP yang ada di tasku kembali bergetar dengan getaran yang berulang, yang menandakan lagi kalau ada seseorang yang sedang menghubungiku. Saat aku berniat untuk mengambil telepon, tiba-tiba Via menarikku menuju ke tempat bunga tadi. Aku sempat berkata ingin mengangkat telepon dulu, tapi sepertinya Via melarangku untuk mengangkat telepon itu dan berusaha membuatku untuk tetap fokus padanya saja. Rasa dingin dari tangan Via saat menarikku masih terasa, yang membuatku mulai agak aneh dengan kondisi Via saat itu. "Via, pulang aja yuk. Kayaknya kamu lagi gak enak badan. Badanmu terasa dingin banget." "Ah, masa sian? Perasaan biasa aja. Pilihin bunga buat aku makan dong." Dia berusaha mengalihkan pembicaraan. "Aku serius, khawatir sama kamu, Vi. Udah yuk pulang dulu aja. Kita beli obat sekalian aja." "Ih, kamu ini disuruh milihin bunga juga." Wajah Via terlihat menjadi kesal. "Besok aku bawakan bunga yang lebih enak dari ini. Kita pulang dulu aja, biar kamu bisa istirahat dulu. Tapi janji ya, bawain aku bunga yang enak. Awas kalau lupa." "Iya, janji. Yuk, sekarang pulang." Dengan bujukanku, akhirnya dia mau juga ku antar untuk pulang. Motor yang kita naiki masih sama seperti tadi, terasa berat saat Via mulai naik motorku. Kita langsung menuju ke kosan Via supaya Via bisa beristirahat lebih awal. Sesampainya di kosan Via, seperti biasa, aku hanya mengantarkan sampai di depan gerbang kosannya saja. Saat Via turun dan mendekat padaku, aku mengatakan untuk segera masuk dan beristirahat. "Vi, kamu masuk kamar. Langsung istirahat tidur aja ya, jangan begadang, biar kamu gak ngedrop badannya." "Ya deh, nurut saja sama kamu." "Ya udah, aku pulang dulu ya. Aku juga mau istirahat. Capek juga ternyata badanku." Badanku ternyata memang benar-benar pegel. Di perjalanan Via menempel padaku. Entah kenapa badan Via saat itu terasa sangat berat daripada saat aku memboncengnya berangkat nonton. Setelah selesai mengantarkan Via, aku berpamitan untuk segera pulang ke kosanku. Aku mulai berlalu dari kosan Via dan beranjak menjauh. Sejarak kami udah cukup jauh, tapi masih bisa terlihat di spion tuh harusnya. Tapi ternyata aku mencoba melihat Via dari spion. Ternyata sosok Via sudah tidak terlihat di sana. Padahal gerbang Via itu biasanya terdengar kalau lagi terbuka, karena engsel gerbang yang sudah mulai berkarat. Aku pun belum melihat Via beranjak masuk, tapi itulah yang terjadi. Via sudah tidak kelihatan di sana, dan aku hanya berpikir positif kalau dia udah masuk ke kosannya. Aku pun fokus dengan perjalanan pulangku ke kos. Sampainya aku di kamar kos, aku langsung meletakkan barang-barangku dan mengeluarkan HP dari tasku. Aku pun berbaring sebentar di kasurku sambil melepas rasa capek yang sejak tadi aku rasakan. Dan saat aku sedang berbaring santai, aku teringat akan HP-ku yang dari tadi ingin aku lihat, karena ada beberapa panggilan yang belum aku tahu siapa yang menelponku. Aku pun membuka HP-ku dan ternyata ada notifikasi panggilan tak terjawab sebanyak 6 missed call. Dengan nama yang tercetak di layar HP adalah nama Via. Ada pula pesan dari WhatsApp yang belum terbaca sebanyak 20 pesan dari orang yang sama pula, yaitu Via. Wow. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghubungi balik dia untuk memastikan dia masih ada di sana dan aku berniat untuk menjemputnya.
Panggilan pertama aku coba namun ternyata tak ada respon darinya. Aku mengulangi menelpon dia sambil sesekali mengirim pesan WhatsApp seperti yang dilakukan Via. Namun sama sekali tak ada respon darinya. Aku pikir dia pasti sudah marah padaku karena meninggalkannya sendirian di bioskop. Di lain itu, aku juga merasa kesal dengan sosok yang menyerupai Via yang mengajakku untuk pergi dari tempat itu. Padahal saat itu aku membawa cincin yang diberikan Mbah Margono untuk selalu berjaga-jaga. Tapi sepertinya cincin itu tidak pernah berfungsi dengan baik. Katanya cincin itu akan melindungiku saat ada makhluk jahat yang mendekati aku. Nah, itu kata Mbah Margono. Tapi sepertinya malah benar yang dikatakan Sinta dulu. Cincin itu akan berfungsi jika aku merasa ketakutan atau merasa terancam oleh sosok gaib. Dan walaupun ada sosok gaib yang mendekat dan aku tidak merasakan ketakutan atau terancam, cincin itu tidak akan bereaksi. Intinya, benar apa kata Sinta. Aku memang harus bisa dijaga. Aku memang harus bisa menjaga sendiri diriku dan harus bisa membedakan makhluk gaib dan bukan. Aku terus memikirkan Via dan aku hendak kembali lagi ke mall itu. Ada dan tidak ada Via di sana, aku akan tetap ke sana. Aku merasa bersalah karena meninggalkan dia yang disebabkan ada sosok kurang ajar yang berani menirukan sosok Via di bioskop tadi. Aku telah bersiap pergi menuju tempat di mana aku meninggalkan Via. Tas sudah aku bawa, pintu kamar sudah aku kunci. Lalu aku beranjak turun menuju parkiran untuk mengambil motorku. Motor sudah aku nyalakan dan saat aku hendak berangkat, tiba-tiba HP-ku bergetar lagi dan buru-buru aku ambil berharap itu panggilan dari Via dan benar saja. Ternyata Via menelponku. Halo Vi, kamu masih di sana? Spontan aku tanya karena saking khawatirnya. Enggak Yan, aku tadi langsung pulang. Terus kamu pulang sama siapa? Tadi aku naik ojek Yan. Soalnya tadi aku lihat kamu keluar dari WC dan beranjak keluar dari bioskop dengan terburu-buru. Maaf Vi, tadi aku ada yang ganggu. Sebenarnya aku sih gak masalah ditinggal Yan, tapi aku melihat ada yang aneh saat kamu pergi. Iya, sekarang kamu di mana? Udah di kos kan? Iya Vi, aku udah di kos ini. Rencana mau jemput kamu di tempat tadi. Ini juga udah aku nyalain motornya. Apa yang aneh Vi? Apa yang kamu lihat? Sekarang mending kamu masuk dulu ke kamar. Nanti aku ceritain. Aku mau mandi dulu. Oh ya udah, aku juga mau mandi. Panas bener rasanya malam ini, gak kayak biasanya. Ya udah sana buruan mandi. Ntar aku telepon lagi ya kalau aku udah selesai beres-beres mandinya. Setelah telepon ditutup, aku cukup lega. Karena Via sepertinya tidak marah denganku. Karena tadi udah aku tinggal dia di bioskop sendirian. Karena tadi aku berpamitan untuk mandi, maka aku parkirkan lagi motorku dan kumatikan. Kemudian aku beranjak dari tempat parkir menuju ke kamar. Saat akan berjalan menuju kamarku, dari bawah seperti biasa, aku bisa melihat kamarku masih seperti biasa. Sejak ditinggal Sinta, aku sama sekali tidak melihatnya menungguku di sana. Tapi setelah aku naik dan pandanganku mengarah ke depan, di mana di sana ada kamar mandi yang biasa aku buat mandi dengan pintu yang setengah tertutup. Aku melihat ada sekelebat kain putih beserta rambut panjang dari atas yang merangsak masuk ke kamar mandi. Karena aku masih terbayang-bayang dengan Sinta, maka aku pikir itu adalah Sinta. Aku segera berlari kecil menuju ke arah kamar mandi dan saat ku buka pintu kamar mandi yang setengah terbuka itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ada bau yang tertinggal di sana. Memang bau wangi, tapi wangi ini wangi melati. Beda dengan bau Sinta yang mempunyai ciri khas sendiri. Dan belum pernah aku menemui harum wangi yang dimiliki Sinta. Saat aku sedang melihat dalam kamar mandi dan melihat sekitar, ternyata memang tidak ada siapa-siapa. Bau itu pun hanya ada di dalam kamar mandi. Karena itu menurutku aneh. Kemudian aku hendak pergi ke kamar. Namun saat akan melangkah menjauh dari kamar mandi, aku mendengar suara tawa kecil seperti seorang anak perempuan yang sedang menahan tawa. Yang sukses membuat bulu kuduku menjadi berdiri semua. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke kamar Bimo yang kebetulan memang berada di samping kamar mandi itu. Dan seperti biasa, pasti sedang main game Dota. Doyan, kenapa kamu kok tiba-tiba lari terus duduk sambil ngos-ngosan gitu? Tanya Bimo keheranan. Kamu gak denger toh Bim? Udah denger apa emangnya Yan?
Barusan ada yang ketawa kecil di sekitaran kamar mandi, Bim. Aku merinding banget jadinya. Alah, palingan juga dari warung makan Pak Tato Yan. Kan emang lagi rame tuh, dari sini aja kedengeran. Mendengar penjelasan Bimo, aku jadi sedikit berpikir, apa iya ya? Dan apa aku salah dengar kalau itu berada di dekat kamar mandi? Tapi saat aku samakan suara dan analisis sedikit tentang suara yang aku dengar dengan suara ramai dari warung Pak Tato, sepertinya tidak mungkin. Soalnya aku mendengar itu persis di sekitaran kamar mandi dan bukan dari arah sebelah alias warung Pak Tato. Karena jawaban Bimo tidak membuatku menghilangkan pikiran itu, aku memilih buat kembali ke kamarku. Aku buka pintu kamarku yang terkunci tadi, kemudian langsung masuk dan mengambil beberapa peralatan untuk mandi. Setelah semua persiapan mandi sudah siap, aku pun pergi ke kamar mandi. Namun kali ini, aku tidak menggunakan kamar mandi yang berada di sebelah kamar Bimo. Aku memilih menggunakan kamar mandi yang berada di lantai bawah. Perasaan merinding masih terasa, makanya aku tidak berani untuk mandi di tempat biasa karena kejadian tadi. Sampailah aku di kamar mandi bawah. Semua pakaian sudah aku lepas dan bersiap untuk mandi. Air dingin yang berada di bak mandi aku siramkan ke tubuhku. Rasa dingin merambat ke sekujur tubuhku. Aku yang tadinya merinding sekarang emang jadi gak merinding, tapi malah menggigil kedinginan. Karena hawa malam hari ditambah air dingin yang emang tidak aku sukai. Setelah aku guyurkan air ke sekujur tubuhku, lalu aku bersihkan seluruh tubuhku menggunakan sabun. Tak lupa rambut pun aku bersihkan dengan shampoo. Setelah semua tubuhku terkena sabun, maka hal yang aku lakukan selanjutnya adalah membilasnya dengan air, supaya hilang semua kotoran yang melekat pada tubuhku dan hanyut bersama sabun itu. Awalnya masih berjalan sangat normal, namun semua berubah saat aku membilas bagian rambutku yang mengharuskanku menutup mata supaya tidak terkena cairan dari shampooku itu. Air aku guyurkan ke atas kepalaku dan aku segera membilas rambutku yang penuh dengan shampoo. Dan tak lupa mataku tertutup untuk menghindari rasa perih jika mata ini terkena air shampoo tadi. Saat aku sedang membersihkan rambutku yang penuh shampoo, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara. Pintu kamar mandi seolah diketok dari luar. Lalu aku berkata, "Bentar lagi selesai, bentar ya." Namun tak ada jawaban dari arah luar kamar mandi. Aku masih cuek dengan tidak adanya respon dari luar. Mungkin yang di luar hanya sedang ngecek aja kamar mandi masih dipakai lama atau enggak. Tapi setelah selang beberapa saat suara itu kembali terdengar. Iya, ini selesai kok. Gak sabaran amat sih. Dengan nada kesal aku merespon suara ketukan pintu yang kedua kalinya itu. Aku mengambil handuk yang aku gantung di belakang pintu kamar mandi itu. Aku usap seluruh badanku hingga kering. Semua masih dalam keadaan biasa saja. Hingga saat aku sedang mengeringkan rambut, tiba-tiba terdengar suara saklar lampu kamar mandi ini seperti ada yang menekan dan membuat kamar mandi ini menjadi gelap gulita tanpa ada penerangan. Dengan nada jengkel aku berkata, "Oi, gak usah iseng, ngapain sih? Ini udah selesai kok." Setelah aku berkata demikian, tiba-tiba dari arah luar kamar mandi, aku mendengar suara. Kira-kira suara apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.